Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadzah Erna. Kali ini Ustadzah akan menceritakan kisah terjadinya Fathu Mekah. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita simak. Pada tahun ke-6 Hijriah, saat itu Rasulullah bersama kaum muslimin Mekah hendak melaksanakan ibadah haji. Namun pihak Quraisy menahan mereka. Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk berunding. Namun terdengar kabar Utsman bin Affan terbunuh oleh kaum musyrikin Mekah. Lalu Rasulullah menyeru agar kaum muslimin berikrar setia kepada Rasulullah yang dikenal dengan Bai'at Ridwan. Alhamdulillah, ternyata sahabat Utsman bin Affan selamat. Dan di antara hasil perundingan muncullah perjanjian Hudaybiyah yang beberapa isinya gencatan senjata antara kaum muslimin Madinah dengan kaum musyrikin Mekah selama 10 tahun. Ada juga setiap kabilah Bani Arab memiliki hak untuk memilih kepada siapa mereka berpihak, pada Rasulullah atau Bani Quraisy. Di sini Bani Khuza'ah memilih untuk berpihak kepada Rasulullah. Sedangkan ada Bani Bakar yang mereka lebih berpihak kepada Bani Quraisy. Lantas apa ya yang terjadi? Di tahun 8 Hijriah, Bani Bakar memusuhi Bani Khuza'ah. Mereka meminta bantuan kaum Quraisy untuk menyerang perkampungan Bani Khuza'ah. Tanpa berpikir panjang, kaum kafir Quraisy pun mengirimkan bantuannya. Penyerangan terhadap Bani Khuza'ah dilakukan pada waktu malam hari, dan pada peristiwa tersebut ada 20 orang Bani Khuza'ah yang terbunuh. Kaum kafir Quraisy tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar isi perjanjian Hudaybiyah. Keesokan harinya, Amr bin Salim al-Khuza'ah bersama 40 orang lainnya mengendarai kuda menemui Rasulullah untuk meminta bantuan. Rasulullah dan kaum muslimin pun bersedia untuk membantu Bani Khuza'ah. Karena sudah jelas petunjuk Allah dalam surat At-Taubah ayat 12, di situ mengatakan apa yang harus dilakukan kaum muslimin terhadap pemimpin-pemimpin kafir yang mereka melanggar janjinya. Kaum kafir Quraisy menyesal atas apa yang mereka lakukan. Namun, penyesalan tiada guna. Mereka mengutus Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah guna meminta perpanjangan dan perbaruan gencatan senjata. Namun Rasulullah pun menolaknya. Akhirnya Abu Sufyan pun kembali ke Mekah tanpa membawa hasil. Sementara Rasulullah pun menyiapkan penyerangan. Beliau berdoa, "Ya Allah, tutuplah mata orang-orang Quraisy agar mereka tidak melihatku kecuali secara tiba-tiba." Rasulullah mengutus pasukan sebanyak 80 orang menuju perkampungan antara Zukasab dan Zulmarwah. Namun tiba-tiba Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib bersama 2 sahabat lain untuk mengejar perempuan yang berada di kebun Kah. Sahabat Ali pun merampas surat yang dibawa perempuan itu. Setelah Rasulullah memeriksa suratnya, ternyata surat tersebut ditulis oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang sahabat Muhajirin. Subhanallah, dialah Allah Zat yang maha melihat, kemudian mewahyukan kepada nabinya tentang apa yang dilakukan Hatib. Rasulullah tidak menghukum Hatib sebab kesalahannya, karena dia pernah ikut perang Badar. Akan tetapi tidak lama kemudian turunlah ayat yang isinya teguran kepada orang yang suka membocorkan rahasia Rasulullah.
seperti apa yang diperbuat oleh Khatib. Teguran Allah tersebut terdapat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1. Dengan 10.000 pasukan kaum muslimin berangkat meninggalkan Madinah menuju Mekah. Saat dalam perjalanan menuju sekitar Zahran, ada 3 kaum kafir Quraisy yang melihat obor api yang sangat besar. Sebelum menyadari bahwa itu adalah rombongan kaum muslimin, Rasulullah mengutus pengawalnya untuk menangkap ketiganya. Keesokan harinya, 3 orang tersebut memeluk Islam. Sampai saat ini pun, kaum kafir Quraisy tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian mereka mengutus Abu Sufyan untuk menyelidiki apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian Rasulullah dan pasukan kaum muslimin meneruskan perjalanan menuju Mekah. Namun sebelum itu, Rasulullah berpesan kepada Abbas bin Abdul Muthalib agar menahan Abu Sufyan di sebuah lembah yang akan dilalui pasukan muslimin. Rasulullah memang bermaksud mempertontonkan kekuatan dan kebesaran pasukan kaum muslimin kepada pemimpin Quraisy yang disegani masyarakat saat itu. Rasulullah tahu bahwa Abu Sufyan adalah orang yang senang dengan kebanggaan, karena itu ia berikan sesuatu kepadanya. Rasulullah memerintahkan kepada Abu Sufyan untuk menyampaikan pesannya kepada orang-orang Quraisy Mekah. Siapa saja yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Siapa saja yang menutup pintu rumahnya, maka ia aman. Dan siapa saja yang memasuki Masjid Al-Haram, maka ia aman. Semua itu dilakukan Rasulullah SAW bukan karena nafsu perang, melainkan demi meluruskan kembali ajaran Nabi Ibrahim yang berabad-abad lamanya telah diselewengkan oleh kaum kafir Quraisy. Abu Sufyan tercengang melihat kebesaran dan kekuatan pasukan kaum muslimin. Abu Sufyan semakin mantap dengan status keislamannya. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Abu Sufyan pun mendahulunya untuk menyampaikan pesan Rasulullah kepada kaumnya. Ketika Abu Sufyan menyampaikan kepada kaum kafir Quraisy, dia malah mendapat cemoohan dari mereka. Namun tetap saja ia menyerunya. Rasulullah berpesan kepada pasukannya agar menghindari banyak korban. Ada 6 lelaki dan 4 perempuan yang beliau perintahkan agar dibunuh dimanapun mereka berada. Di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal, Habar bin Al-Aswad, Abdullah bin Sa'ad, Muqis bin Dalbah, Wairis bin Nuqaid. Sedangkan yang perempuan adalah Hindun bin Utbah, Sarah, Fartanai, dan Qorinah. Ke-10 orang ini adalah orang yang dianggap kejam dan sangat membenci Islam yang harus dihukum mati. Dengan seizin Allah dalam waktu yang cukup singkat, pasukan Islam pun berhasil menaklukkan Mekah dan Ka'bahnya tanpa banyak perlawanan, kecuali pasukan Khalid. Peristiwa penaklukan kota Mekah ini memakan korban 24 orang Quraisy. Rasulullah langsung menuju Ka'bah. Beliau menghancurkan berhala satu persatu yang ada di sekitar Ka'bah. Rasulullah memasuki Ka'bah, beliau bertakbir di sudut Ka'bah dan kemudian keluar. Setelah itu, turunlah ayat Allah Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Rasulullah bertawaf, kemudian memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan sholat.
Orang-orang kemudian berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah. Demikianlah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Surat An-Nasr ayat 1-3. Disebutkan juga dalam surat An-Nisa ayat 80, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah dengan seizin Allah, Rasulullah bersama pasukan kaum muslimin dapat menaklukkan kota Mekah, mengembalikan kedudukan kota yang tinggi, namun juga berhasil mengajak seluruh penduduknya agar kembali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akhir dari peristiwa penaklukan kota Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.